Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Menjadi wanita yang paling mulia adalah dambaan kita semuanya. Ya, dambaan kita, subhanallah. Kita ingin menjadi wanita yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala sebab, segala jalan untuk menggapainya pasti kita ingin lakukan dengan kesungguhan, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala ya akhwat telah memberitahukan kepada kita bahwa di antara hambanya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Dan kita tahu yang namanya bertakwa itu di antara definisinya adalah kita nih mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita berilmu. Dan juga kita mengharap apa-apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu di antara yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita adalah berhijab. Ya, nanti insyaallah kita akan belajar dari kitab Nasihatil Nisa yang dikarang oleh Ummu Abdillah hafizahullah taala. Tapi sebelumnya saya ingin memaparkan sedikit tentang bagaimana keadaan para wanita ya di zaman sebelum datangnya Islam ya, sehingga kita itu benar-benar kita merasakan, kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat kita diberikannya kesempatan untuk memegang agama Islam ini, subhanallah. Jadi ya akhwat, zaman dahulu kala, pada waktu masa-masa jahiliyah terutama, kaum wanita itu subhanallah mereka berada di dalam masa kegelapan ya, masa apa ya, kalau bisa dikatakan kekejaman ya, kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Bisa dibayangkan enggak? Wanita lahir ke dunia ini, kemudian mereka mengubur hidup-hidup bayi-bayi wanita. Coba bayangkan, berarti kan itu kan sebuah kezaliman, sebuah kekejaman ya, subhanallah. Dan ini ada di dalam masyarakat jahiliyah, bahkan ini sudah menjadi kebudayaan bagi mereka, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Dan kemudian masyarakat jahiliyah juga menganggap wanita itu sebagai sumber bencana, sumber malapetaka ya, sumber kesialan. Ini mindset yang mereka miliki. Jadi kalau ada wanita, maka mereka misalnya ada sebuah kejadian, maka mereka mengatakan karena adanya kalian gitu, karena adanya kalian wahai kaum wanita. Itulah masyarakat jahiliyah. Sampai teman-teman, kalau kita lihat masyarakat jahiliyah itu juga tidak memberikan haknya wanita, terutama dalam harta warisan juga tidak memberi. Ya, tidak diberi, wanita tidak diberi harta warisan. Bahkan wanita ini subhanallah dijadikan sebagai harta warisan. Ya. Jadi nanti kalau misalnya wanita ini ditinggal wafat oleh suaminya, misalnya di masa jahiliyah teman-teman, bukannya dimuliakan diberikan harta warisan dari peninggalan suami, malah dia dijadikan sebagai harta warisan, dibagi-bagi. Ya, subhanallah. Bahkan dulu pada masa jahiliyah, wanita itu teman-teman ya tidak ada yang namanya masa iddah. Jadi kalau misalnya suami nih mencerai istrinya, dia boleh mencerai semaunya ya. Dan mereka bahkan tidak ada batasan untuk menikahi kaum wanita, boleh 4, boleh 5, boleh 6 dan seterusnya, subhanallah. Kemudian subhanallah teman-teman, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan wanita dengan diberikannya subhanallah cahaya keadilan ya, subhanallah. Dan Islam datang untuk mengeluarkan wanita dari kegelapan, subhanallah. Rasulullah SAW diutus untuk memuliakan wanita. Dan subhanallah akhirnya di antara perintah agar wanita-wanita dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya ya, di antaranya adalah perintah untuk berhijab. Jadi kita harus tahu teman-teman bahwa sebenarnya perintah berhijab itu
itu setidaknya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan kita sebagai kaum wanita, bukan untuk menjadikan kita tidak bebas dalam bermode. Ya, misalnya karena kadang ada orang berhijab terus terkena syubhat gitu ya, mau pakai hijab terkena syubhat, nanti kamu kalau misalnya berhijab nanti susah nikah gitu misalnya. Nanti kalau engkau berhijab misalnya itu akan menjadikan kuno misalnya ya, tidak modern, dan masih banyak lagi syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan hijab wanita-wanita muslimah. Subhanallah. Maka dari itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, berhijab itu adalah salah satu kewajiban yang harus kita pegang erat-erat. Ya, baik. Setelah kita mengerti apa dan bagaimana Islam memuliakan wanita, ya di antaranya adalah dengan berhijab, maka kita pelajari juga, perlu kita ketahui apa sih sebenarnya arti dari kata hijab itu ya. Jadi dalam bahasa Arab hijab itu artinya adalah menutup, ya, menutup. Jadi subhanallah, di antara kriteria wanita muslimah ketika akan berhijab di antaranya adalah menutupi seluruh tubuh, ya, menutupi seluruh tubuh, dan para ulama sepakat yaitu selain wajah dan telapak tangan, ya. Jadi ini adalah hal yang memang harus kita perhatikan teman-teman, ya. Dan tentunya ketika kita itu wanita muslimah adalah aurat, maka kita ingin aurat kita tidak terlihat oleh laki-laki asing yang bukan mahram kita, maka ketika kita berhijab, carilah bahan yang tebal gitu ya, dan tidak tipis sehingga bisa menutupi aurat kita. Ya, dan pastikan bahan tersebut tidak tembus pandang, karena banyak zaman ini itu yang subhanallah wanita-wanita memakai hijab tapi ternyata bahannya terlalu tipis gitu ya, subhanallah. Dan juga ketika kita tahu bahwa kita adalah aurat, teman-teman, maka pastikan hijab yang kita pakai itu longgar, ya, dan tidak kelihatan lekak-lekuknya, ya, itu juga perlu diperhatikan. Dan subhanallah teman-teman, di antara yang mesti kita perhatikan juga, ya, di antaranya adalah bahwa hijab kita itu tidak menyerupai kaum laki-laki, karena kita adalah wanita. Dan kita dan laki-laki itu berbeda, ya. Kita dan laki-laki Allah sudah menciptakan sedemikian rupa, dan subhanallah laki-laki punya baju sendiri, perempuan punya baju sendiri, dan kita tidak boleh menyamakan diri kita dengan kaum laki-laki, subhanallah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, berhijab itu, ini ingin saya mengingatkan saudara-saudara saya yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ternyata berhijab itu adalah ibadah yang mudah, ya, tanpa lelah, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Jadi ketika kita mengenakan hijab itu juga ibadah. Sering saya mengatakan kepada ibu-ibu, terutama ketika kajian offline, ketika ibu-ibu teman-teman akan keluar dari rumah masing-masing, coba ketika ngaca itu jangan hanya membetulkan jilbab miring, tidak, ya, tapi kita juga harus berniat, ya, bahwa yang namanya hijab itu adalah, ketika kita berhijab itu adalah ibadah. Sehingga keluarnya teman-teman ketika memakai hijab itu dijadikan atau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatnya, ya Allah, saya ingin memakai hijab ini untuk menutup aurat, yang memang itu adalah kewajiban yang engkau telah wajibkan. Karena yang namanya perintah hijab ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita semuanya dalam surah Al-Ahzab, ya. Ayat 59, apa kata Allah? Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Apa kata Allah? Wahai Nabi, qul li azwajik, perintahkan istri-istrimu, wa banatik, dan anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, berarti kita nih, nisa'il mu'minin, ya, istri-istri orang-orang beriman. Berarti kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin, yaitu mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya, kita berarti pakai hijab. Jadi diperintahkan untuk pakai hijab.
Dan ternyata subhanallah, di antara perintah Allah itu ada hikmah di baliknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'zain. Karena yang demikian itu agar kita nih teman-teman, subhanallah, wanita-wanita muslimah tidak mudah ya, agar ayyu'rafna, mudah untuk dikenal, fala yu'zain, dan tidak mudah diganggu. Subhanallah. Jadi siapapun di antara kita yang ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak diganggu oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, maka di antara yang harus kita lakukan adalah berhijab ya, subhanallah. Karena memang kenyataannya seperti itu teman-teman. Jadi terkadang ya subhanallah, para laki-laki tuh mereka tuh segan ketika melihat wanita muslimah yang pakaiannya rapat gitu loh. Mereka akan lebih memberikan jalan ya. Dan itu yang saya rasakan ya, memberikan jalan untuk kita wanita muslimah yang memang kita menjaga diri gitu loh. Jadi subhanallah, mereka kalau mau bertindak semena-mena, berbuat kejahatan juga subhanallah mereka mikir-mikir gitu loh. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kalau memang kita tidak ingin diganggu oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yes, Allah perintahkan kita untuk berhijab. Itu diantara cara kita agar mendapatkan keamanan ya, subhanallah. Jadi luar biasa ya, subhanallah, hikmah di balik wanita muslimah berhijab itu subhanallah, kembali kepada dirinya sendiri, subhanallah ya. Dan Allah menutup surah Al-Ahzab ini dengan firman-Nya, wa kanallahu ghafurur rahima. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah ya teman-teman. Allahu Akbar ini luar biasa loh kalau kita bisa mentadaburi surah Al-Ahzab ayat 59 ini, bahwa ternyata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita wanita-wanita muslimah, ternyata diantaranya kita berhijab, diperintahkannya untuk kita berhijab, subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, ketika kita itu berhijab, nih ini juga penting juga, maka biasanya orang berhijab itu biasanya nih, dia akan Allah datangkan teman-teman yang serupa gitu ya. Ya enggak, dengan mengenakan hijab kita kan biasanya cenderung untuk bergaul dengan yang berpenampilan sama, yaitu fitrah. Ya karena memang kalau misalnya orang nggak berhijab, misalnya nih, dia mau deket-deket sama orang berhijab, mesti wanita ini segan gitu, saya malu mbaknya pakaiannya rapat gitu. Padahal sebenarnya orang-orang yang sudah pakaiannya rapat juga sebenarnya welcome aja, bergaul dengan siapapun insya Allah tidak apa-apa, malah itu ladang berdakwah. Tapi terkadang merekanya yang menjaga jarak ya, karena malu, kayaknya saya belum berhijab, mbaknya udah berhijab. Ya itulah subhanallah, begitulah ruh ya. Kalau Rasulullah SAW itu pernah bersabda, al-arwahu junudun mujannada. Kata Rasulullah bahwa arwah-arwah kita ini, ruh-ruh kita ini diumpamakan seperti junud. Junud itu tentara-tentara yang mereka itu saling berkumpul. Fama ta'arafa minha i'talaf. Dan jika cocok satu sama lain, ya maka mereka akan saling mencintai, ya. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dan jika memang tidak cocok satu sama lain atau berseberangan, mereka akan saling membenci. Jadi ruh-ruh ini subhanallah, yang mana mereka memiliki sifat yang akan mencari orang yang atau ruh yang sama ya, subhanallah. Dan ini memang terjadi teman-teman di zaman kita, di kehidupan kita. Biasanya orang yang berhijab itu akan mencari yang serupa ya, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar ya, subhanallah. Dan orang yang berhijab juga subhanallah ini menunjukkan harga diri bagi yang memakainya, masya Allah. Jadi wanita yang memandang dirinya amat berharga, maka ia tidak akan membiarkan semua orang bebas melihatnya, apalagi menyentuhnya ya, subhanallah. Kita bisa melihat misalnya contoh umpamanya ya teman-teman. Misalnya di depan kita ada sebuah makanan di mana satu tertutup, satu terbuka, maka pasti lalat akan memilih ke makanan yang terbuka, ya. Dan siapapun subhanallah, kita ketika harus memilih, maka kita pasti akan memilih yang tertutup, ya, karena dia lebih higienis, ya, lebih istilahnya lebih menyehatkan daripada yang terbuka. Yang terbuka sudah dimakan sama lalat, ya. Baik,
Kemudian di antara teman-teman ya manfaat berhijab, saya ingin semoga ini bisa menjadi bekal bagi teman-teman yang akan berdakwah. Ya ketika Allah sudah memberikan kepada kita hijab, memberikan kepada kita hidayah untuk berhijab, syukuri. Tapi tidak kemudian kita akhirnya tidak peduli dengan saudari-saudari kita muslimah yang dia belum berhijab. Ya, tetap kita berdakwah ya, terutama berdakwah dengan hikmah, dan kita kasih tahu, kita beritahu apa sih di antara manfaat berhijab itu gitu ya, subhanallah. Baik, jadi di antara manfaat berhijab juga teman-teman, subhanallah, di antaranya adalah mencegah seorang yang berhijab itu melakukan perbuatan tercela. Jadi sebenarnya ini membantu kita untuk memelihara rasa malu ya. Jadi orang kalau berhijab itu kan dia mikir-mikir mau berbuat dosa, ya dia aduh kayaknya malu deh, kan aku pakaiannya kayak gini, masa orang pakaiannya kayak gini bermaksiat berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram misalnya. Jadi ada rasa apa ya istilahnya, rasa malu ketika dia memakai hijab gitu loh. Dan subhanallah teman-teman, memang rasa malu ini seharusnya kita semua para muslimah ini harus kita miliki, karena ini diantara sifat yang terkadang sudah hilang dari beberapa muslimah di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Yuk bismillah, diantara berhijab ternyata manfaatnya adalah menjaga rasa malu kita agar tidak hilang dari diri kita masing-masing. Baik, kemudian diantara manfaat ya berhijab teman-teman adalah melatih diri kita untuk sabar dalam ketaatan. Ya subhanallah. Ya bagaimana tidak sabar kalau misalnya di luar sana cuacanya sangat panas ya. Dan terkadang subhanallah ketika kita berhijab ada orang-orang di sekitar kita nyinyirin, misalnya hijabnya itu longgar, dikata-katai, wah hijabnya kok kayak mukena berjalan gitu ya. Ya sudah, enggak apa-apa, bismillah, kita sabar enggak? Allah pengen lihat. Nah, kita sabar enggak gitu ya. Jadi subhanallah, kita itu hidup di dunia ini teman-teman tidak bisa lepas dari yang namanya komentar orang. Berbuat baik ya dikomentari, berbuat buruk juga sama ya. Dan kita tidak bisa hidup di dunia ini mendapatkan 100% pujian, enggak bisa. Ya, justru itu malah membuat kita akhirnya tidak berniat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang-orang nyinyirin ya dengan pakaian kita, maka Allah ingin melihat kita apakah kita bisa bersabar atau tidak. Ya, maka dari itu yang namanya sabar itu teman-teman adalah ibadah yang pahalanya paling banyak. Pahalanya unlimited lah, nggak bisa terhitung. Sampai Allah pernah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan pahala tanpa batas. Subhanallah, subhanallah. Baik, kemudian hijab ini juga subhanallah di antara yang perlu kita perhatikan adalah jilbab ini. Ketika kita memakai hijab, maka ini kita sedang mensyiarkan kepada masyarakat bahwa inilah pakaian yang diperintahkan oleh Allah. Ya, inilah pakaian yang memang diperintahkan oleh Allah. Semakin orang-orang banyak melihat, ya biasanya kan masyarakat begitu ya, semakin banyak yang memakainya, ya, maka masyarakat akan memandang sebuah hal yang biasa. Ya, saya tuh pernah berjumpa dengan seseorang tapi saya lupa tahun berapa waktu itu beliau bilang ya. Jadi beliau tuh cerita kajian offline di Yogyakarta. Waktu itu beliau termasuk sesepuh yang awal-awal sebelum hijab ini seperti sekarang, beliau itu waktu itu SMA, beliau cerita, dan itu ketika beliau memakai hijab itu dilarang gitu loh. Dulu ya. Dan kalau beliau ke sekolah dari rumah itu kata beliau, saya itu sadar dari rumah tuh berhijab. Nanti kalau sampai sekolah dibuka karena nggak boleh yang berhijab itu dikeluarkan dari sekolah. Subhanallah. Jadi memang subhanallah teman-teman, perjuangan teman-teman saudari kita yang awal-awal memakai hijab itu luar biasa ya, Masya Allah. Nah sekarang alhamdulillah kita hidup di zaman subhanallah hijab sudah menjadi hal yang biasa ya. Karena memang coba kalau bisa dibayangkan nggak, kalau para sesepuh kita zaman dulu mereka ndak kuat dalam memakai hijab ya, mereka lepaskan begitu saja, maka syiar Islam ini tidak akan sampai kepada kita di zaman sekarang ini. Subhanallah. Jadi hijab juga teman-teman ini merupakan langkah untuk kita
mensyiarkan Islam. Ya subhanallah, subhanallah. Dan juga bisa dipakai untuk sarana berdakwah. Ya, ini dia. Ini juga penting ini. Jadi teman-teman, kalau kita ini berhijab, ya, ini pesan untuk diri saya dan teman-teman semua, maka sikap kita, perilaku kita, akhlak kita itu harus menjadi lebih baik. Karena kadang orang akan menjudge, ya, akan memberikan sebuah penilaian kepada seseorang dengan menyimpulkan sebuah masalah satu saja yang terjadi di antara wanita-wanita berhijab. Kalau kita akhlaknya tidak bagus, fulana tuh dia berhijab tapi ternyata dia begitu misalnya. Wah, fulana berhijab tapi ternyata akhlaknya tidak bagus. Lah nanti muncul sebuah subhat, saya mau menghijabi hati saya dulu sebelum menghijabi tubuh saya. Toh fulana juga sudah berhijab tapi ternyata akhlaknya begitu misalnya, ya. Subhanallah teman-teman. Jadi jaga baik-baik akhlak kita, jaga baik-baik perilaku kita, karena kita itu sedang berdakwah. Ya, jadi kalau teman-teman berhijab, secara tidak langsung teman-teman itu sedang berdakwah. Berdakwah, maka berdakwahlah dengan penuh hikmah, berdakwalah dengan santun, berdakwalah dengan bijak, karena sejatinya masyarakat akan melihat mana di antara wanita-wanita yang baik dan mana wanita-wanita yang tidak baik. Kemudian di antara teman-teman berhijab syar'i, berhijab sesuai dengan apa yang Allah inginkan, itu kalau kita hijabnya benar nih, di antara manfaatnya adalah bisa menghemat waktu. Ya, jadi ini juga pesan saya untuk teman-teman. Terkadang subhanallah, ada teman-teman tuh memakai hijab tapi hijabnya tuh ribet banget gitu loh. Ribet tuh maksudnya, mohon maaf ya teman-teman, pakai hijab terus nyari bros, di mana banyak, satu jilbab itu dia, satu kerudung itu pakai 3 bros. Kemudian nanti melihat ini kira-kira matching gak antara baju, antara kerudung, subhanallah. Dan cari misalnya pernak-perniknya, wah masya Allah, itu lumayan lama gitu. Jadi pakai baju bisa sampai setengah jam, pakai kerudung bisa sampai 15 menit. Karena yang ada terkadang nanti bagaimana dilihat oleh orang lain. Ya subhanallah, saya pernah melihat seorang ibu di Yogyakarta di sini, ya. Jadi subhanallah, alhamdulillah saya bersyukur beliau diberikan hidayah untuk berhijab, tapi berhijabnya tuh masih belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu loh. Dan saya lihatnya tuh malah kasihan gitu, karena ketika beliau berjalan tuh rasanya kok ribet gitu loh. Dan istilahnya sebenarnya tuh ketika kita pakai hijab itu teman-teman, Allah tuh tidak menginginkan kita tuh malah ribet. Tapi kalau hijab kita benar, ya, hijab yang sesuai dengan syariat, justru ini malah sebenarnya lebih mudah untuk kita bergerak, lebih mudah untuk kita beraktivitas. Ya, jadi ingat, kalau misalnya teman-teman merasa kok kayaknya hijab saya kok masih ribet, hijab saya kok kalau dibuat jalan kok masih masih belum lebar misalnya, itu mungkin ada yang salah, ada sesuatu yang wrong gitu dalam diri teman-teman. Jadi balik lagi, ya, untuk apa kita berhijab dan bagaimana hijab yang Allah dan Rasulnya inginkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik, ternyata masih banyak teman-teman, ya, motivasi kita kenapa kita berhijab. Ya, nanti insya-Allah kita akan membahas di kesempatan lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa belajar kenapa kita berhijab, ya. Karena subhanallah, kalau teman-teman ini aja, kalau dilihat dari segi dunia saja, ternyata hijab juga subhanallah itu bisa meminimalisir subhanallah kanker kulit, ya. Subhanallah teman-teman. Jadi luar biasa, ya, subhanallah. Jadi ternyata manfaatnya tuh bukan hanya untuk ukhrawi kita, untuk akhirat kita, tapi ternyata juga sangat-sangat luar biasa, ya, masya Allah. Kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari yang namanya kanker kulit, ya, masya Allah. Baik, sekarang kita kembali ke kitabnya Ummu Abdillah, ya, halaman 111. Ya, enggak apa-apa, kita mulai, ya. Bismillah. Insyaallah nanti kita tunggu panitia untuk share screen, dan kita sekarang
sambil memulai tentang hijab ini. Baik. Qala al-muallifah hafizahullah taala, ya, Ummu Abdillah berkata, beliau mengatakan, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Amru ibnu Asim, haddatsana Hammam an Qatadah an Muwarriq an Abil Ahwas an Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, 112. Baik, paling bawah. Ya, jazakillah khair. Al-mar'atu auratun. Ya, cukup, Mbak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu auratun. Kita nih, para perempuan nih ya akhwat, kita semuanya itu adalah aurah, ya. Dan ini yang berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa idza kharajat, kalau wanita ini dia keluar rumah, maka apa yang terjadi? Istashrafaha syaiton. Maka para wanita ini dihias-hiasi oleh syaitan menjadi lebih cantik, menjadi lebih baik lagi, ya. Di subhanallah, ketika seorang wanita subhanallah dia keluar dari rumahnya, maka secara tidak langsung syaitan akan mengganggu atau menampakkan keindahan di pandangan kaum laki-laki, ya, Masya Allah. Wal hadis rijaluhu thiqah, ya, halaman 113. Wa sahahahu Syekhul Albani fil Irwa. Nah, hadis ini perawinya teman-teman, hadis yaitu al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafa syaitan. Hadis ini nih perawi yang ada di dalamnya adalah thiqah, ya, Masya Allah, karena kita belajar dengan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah itu adalah putrinya muhaddis Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala, maka beliau menyebutkan di dalam kitab-kitab beliau, kata beliau perawinya adalah thiqah, dan disahihkan di dalam kitab Irwaul Ghalil. Al-Irwa maksudnya kitab Irwaul Ghalil, ya akhwat, ya. Al-Irwaul Ghalil itu adalah kitab milik Syekh Albani, yang mana di situ biasanya Syekh Albani mensahihkan hadis-hadis yang beliau sudah teliti sebelumnya, ya. Nama kitabnya kalau di sini ya di 113 nih di halaman ini tulisannya Al-Irwa. Yang dimaksud tuh maksudnya Irwaul Ghalil, kitabnya beliau, ya, kitabnya Syekh Albani rahimahullahu taala. Wa kadzalika sahahul walid, begitu pula hadis ini telah disahihkan oleh ayahanda beliau dalam kitabnya As-Sahihul Musnad, ya, As-Sahihul Musnad karya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Ya, di sini subhanallah beliau memakai dua kitab, yaitu Irwaul Ghalil dan As-Sahihul Musnad. Baik. Wa qala al-Imam Muslim haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan an Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah qala kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbaru annahu tazawwaz imra'atan min al-ansar fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anadarta ilaiha qala la qala fadhhab fandur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Ya subhanallah, wa wajhu dilalati min al-hadis annaha law lam takun mutahajjiba limahtaja bih yadhhabu ilaiha liyandur an yadhhaba ilaiha liyandur wan nadhru ilaiha idza kharajat. Taib. Di sini teman-teman ada seorang laki-laki di mana dia itu akan menikahi wanita Ansar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk melihatnya, ya. Dan wajudilalah, sisi pendalilan hadis ini disebutkan bahwa kalau wanita Ansar ini tidak memakai hijab, ya, maksudnya tidak menghijabi dirinya, pasti laki-laki ini tidak perlu datang untuk melihatnya, tidak perlu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk datang untuk melihatnya. Dan ini menunjukkan bahwa wanita-wanita Ansar zaman dahulu, mereka ketika keluar ke rumah dari rumah masing-masing mereka berhijab, ya subhanallah. Fal wajib 'alal mar'ati huwa tasattir, dan wajib bagi seorang perempuan untuk menutup dirinya. Warubama wa rabbuha azza wa jalla a'lamu bimasalihiha wa qad farada 'alaiha al-hijab, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa-apa yang terbaik untuk hambanya. Subhanallah, ini harus digarisbawahi teman-teman. Dan Allah itu adalah zat yang mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita.
Di antaranya Allah telah mewajibkan kita untuk berhijab. Wa fi dzalika, nah apa kata Abdillah, di antara manfaat hijab di sini juga beliau menjelaskan bahwa di antara manfaat hijab, apa kata beliau, siyanah. Ya. Jadi di antara manfaat untuk berhijab, teman-teman ya, adalah siyanah. Siyanah itu maksudnya penjagaan terhadap diri kita dari berbagai anil mafasid wasyurur, dari berbagai kerusakan dan kejahatan. Subhanallah. Jadi kita ketika memakai hijab itu sejatinya kita sedang memberikan penjagaan dalam diri kita masing-masing agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aidan iffah lak. Iffah lak itu maksudnya, dan di antaranya kata beliau adalah iffah. Iffah itu wanita-wanita yang suci, mensucikan. Maksudnya kita itu pengen dimuliakan, pengen kita itu menjadi wanita-wanita yang suci di hadapan Rabb kita, bukan di hadapan manusia. Ingat, teman-teman, kita tuh bukan sok suci di hadapan manusia, tidak. Tapi kita ingin mulia di hadapan Allah. Kita ingin suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Fa innal afifah tatamayyaz bihijabiha 'anil mar'atil fasiqah. Kata Abdillah, sesungguhnya wanita-wanita yang bisa menjaga dirinya, yang afifah itu yang bisa menjaga diri, itu adalah wanita-wanita yang akhirnya terbedakan dengan wanita-wanita yang fasik. Ya, jadi untuk membedakan mana wanita yang afifah, wanita yang bisa menjaga diri, mana wanita yang fasik, itu dengan adanya hijab. Subhanallah. Wa laqad arafa a'da'ul Islam anna khurujal mar'ah mutabarrija babun kabirun min abwabisy syarri wal fasad. A'da'ul Islam, itu musuh-musuh Islam, mereka sudah lebih jeli ya bagaimana mengganggu wanita-wanita muslimah agar berada dalam kerusakan. Di antaranya adalah mereka menebar syubhat, teman-teman. Ya, agar wanita-wanita ini keluar dalam keadaan bertabarruj, ya. Karena ketika seorang wanita muslimah dia keluar dengan tabarruj, ya, maka ini merupakan salah satu pintu yang sangat besar, ya, pintu babun kabir. Babun kabir itu pintu yang sangat besar untuk menuju kepada pintu-pintu kerusakan selanjutnya. Subhanallah. Dan kita tahu, kata Abdillah, wa anna bifasadiha yufsidul mujtama. Ya, kalau wanitanya sudah rusak, wanita-wanita muslimah sudah dalam keadaan rusak, maka sesungguhnya masyarakat pun akan rusak. Ya, famin ajli hadza hammun harisun ala an takhla' mar'a jilbab wa haya'uha. Subhanallah. Maka dari itu mereka, para musuh-musuh Islam, bertekad bagaimana caranya agar wanita-wanita muslimah ini tidak berhijab. Ya subhanallah, agar wanita-wanita muslimah ini membuka dirinya, ya, keluar dalam keadaan bertabarruj. Wa hatta minal muslimina man yastankir hijabul mar'ah wa yara annaha tazammat. Wa min haula'il Ghazali Muhammad ad-Dhalil wa laysat hadhihi ba'wal syaitan wa tandur inhirafati min kitab Syekh Rabi bin Hadi wa Syekh Salih ini. Jadi intinya, teman-teman, bahwa di antara kaum muslimin juga ada yang di antara kaum muslimin ada yang mengatakan bahwa ternyata hijab itu bukan kewajiban, ya. Dan kita pernah dengar kan, ada di antara orang-orang kita nih, ya, orang-orang Indonesia yang mengaku dirinya seorang yang berilmu dari kalangan muslimin, mereka mengatakan bahwa hijab ini bukan perintah Allah, tapi hijab ini adalah kebudayaan Arab, ya subhanallah. Dan ini adalah syubhat, ya teman-teman. Fala yaltafit ila qaulil mughridin wa ila man yaskhar bil hijab wa ahli fa inna sukhriya bid-din wa ahlu syahnul mulahhidin. Lihat teman-teman, ini nasihat dari beliau. Maka kita ini jangan melihat kepada orang-orang yang mereka biasanya mengolok-ngolok agama ini, ya, mengolok-ngolok hijab. Subhanallah. Padahal yang namanya mengolok-ngolok agama itu tidak boleh, teman-teman. Kita bawa-bawa apa istilahnya agama untuk dinyinyirin, diolok-olok, itu nggak boleh. Ya, misalnya saja ada orang pakai kaos kaki, itu kan perintah dari Allah. Terus kita diolok-olok orang-orang yang pakai kaos kaki. Itu, kamu kok pakai kaos kaki kayak orang, memang sakit ya? Itu kok kayak orang sakit gitu. Itu juga nggak boleh. Atau misalnya
kita melihat ada orang pakai hijab, ya hijabnya itu memang sudah longgar, kemudian kita mengolok itu dia keluar kok kayak pakai mukena, keluar kok pakai bajunya gombrong gitu ya. Subhanallah, itu sebenarnya kita sedang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga lisan kita, kalaulah belum Allah berikan hidayah, maka jangan sampai kita terjatuh ke dalam mengolok-olok kaum muslimin. Karena memang di sini ada peringatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di ini teman-teman di screen ya. Apa kata Allah dalam surat Taubah ayat 65, wala in sa'altahum la yaqulun. Besok nih orang yang ngolok-ngolok itu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau mengolok-ngolok wanita-wanita muslimah?" Ya. Mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka nih yang biasa nyinyirin wanita-wanita muslimah, yang biasa nyinyirin laki-laki muslim dengan mengatakan, wah itu jenggotan kayak kambing misalnya ya. Wah itu kok misalnya celananya di atas mata kaki kayak orang kebanjiran. Subhanallah, mereka bakal ditanya tuh oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian mengolok-ngolok? Ya, padahal itu semua perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kata mereka, ini hanyalah sendau gurau dan bermain-main. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian jadikan kami, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? Jadi ini tidak boleh teman-teman kita mengolok-olok. Tidak boleh kita mengolok-olok orang-orang yang memang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menerapkan apa-apa yang Allah dan rasulnya perintahkan. La ta'tadiru. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, sudah. Kata Allah, sekarang enggak ada udzur bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kufur dengan apa-apa yang kalian lakukan dari perbuatan mengolok-olok kaum muslimin setelah Allah berikan mereka hidayah iman. Inna'fu an ta'ifah, kata Allah Subhanahu wa taala, inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifah bi annahum kanu mujrimin. Subhanallah, ya, jika kami memaafkan segolongan dari kalian ya lantaran mereka bertaubat, maka kami akan mengadab ya golongan orang-orang yang mereka selalu berbuat dosa. Ya, wa fi hadhil ayat aidan anna sukhriya bid-din wa ahlahu kufar. Ya, ini ya teman-teman. Jadi enggak boleh kita ngolok-ngolok ya orang-orang yang memang mereka ingin istilahnya menegakkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ya, jaga lisan ya akhwat, jaga lisan ya akhwat. Jangan kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak menyukai Islam itu sendiri. Baik. Nah, ini sifat orang-orang yang mengolok-ngolok agama. Allah sebutkan apa kata Allah Subhanallah ya dalam surah Al-Mutaffifin, innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakun. Orang-orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang waktu di dunianya menertawakan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kadang kan kita kalau dan Islam itu akan kembali kepada asing, teman-teman. Ya. Islam badal Islamu gharib wa sayaudu gharib. Islam itu dimulai dari asing ya, aneh gitu ya, dan akan kembali kepada keasingan lagi. Maka kata Allah, dulu orang-orang berdosa ini mentertawakan orang-orang yang beriman ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang yang beriman ini lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan mata. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya mereka, mereka kembali dengan gembira ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Ya, subhanallah. Fala ya'ba bihim fa innal 'aqibata lil muttaqin. Kata Abdillah, maka engkau jangan memperdulikan mereka karena akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini juga nasihatnya untuk kita. Wa'lami. I'lam itu teman-teman maksudnya adalah ketahuilah wahai saudariku, annaki idza tadaitil hijab la budda an yusahib dzalika niyyah fi annaki taqsidina bihi wajhallah. Nah, ini nih teman-teman. Jadi kata Abdillah, kalau kita itu memakai hijab, maka kita itu harus berniat kita memakai hijab ini untuk menginginkan wajah Allah. Jangan kita
memakainya fala talbasi min ajli an yuqal. Jangan kita memakai hijab hanya untuk mendapatkan perkataan dari manusia. Oh, fulana itu sekarang baik, fulana itu dia sekarang sudah berhijab, dia tuh lebih ini ya. Kita jangan menghiraukan ucapan-ucapan manusia. Tapi ya, kita juga harus memperhatikan niat kita. Wala talbasihi aidan min babil adat. Dan jangan kita pakai jilbab ini karena adat atau kebudayaan yang ada ya. Jangan. Tetap ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa takwa itu juga dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Lagi tren jilbab, misalnya jilbab yang instan itu kita ikut-ikutan. Oh, ini kayaknya lagi ngetren, lagi musim jilbab yang dengan kain seperti ini kita ikut-ikutan. Lupa hanya ikutan tren model, tapi lupa bahwa diniatkan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara Ibnul Qayyim rahimahullahu fi kitabihi Madarijus Salikin. Nah, ini kitabnya Ibnul Qayyim namanya Madarijus Salikin. Anna liniyah ibadah martabatain. Nah, ini Masya Allah, ini kaidah. Saya juga belum ini baru tahu nih teman-teman. Coba kita belajar bareng-bareng ya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin? Niat itu memiliki 2 tingkatan. Yang pertama, kata beliau, faslul ibadati ba'duha an ba'd, memisahkan sebagian ibadah dengan ibadah yang lain. Nah, niat itu untuk membedakan mana ibadah dengan ibadah yang lain. Yang kedua, ikhrajul ibadati 'anil 'adat. Kalau yang kedua ini saya sudah, insyaallah kita sudah tahu ya sebelumnya, bahwa di antara niat itu juga faidahnya adalah untuk membedakan antara ibadah dan adat. Ya, ibadah dan kebiasaan. Contoh misalnya, teman-teman mandi, misalnya ya, mandi biasa, mandi itu akan berbeda ketika teman-teman punya niat mandi besar, ya kan? Mandinya sama, misalnya sampoan sama. Tapi akan berbeda mana mandi biasa, mana mandi besar dengan niat. Ini contohnya, ya. Dan juga tadi kata Ibnul Qayyim, fasul ibadati ba'duha an ba'd. Yang namanya niat itu dari satu ibadah ke ibadah berikutnya juga akan mendapatkan nilai sesuai dengan niatnya masing-masing. Fal ajab mimman tastahi min dabris hijab fa aqulu laha. Kata beliau, alangkah mengherankan, al-ajab itu aneh gitu ya, orang yang malu memakai hijab padahal dia muslimah. Maka kata Ummu Abdillah, fa aqulu laha, saya katakan kepada mereka, ya ini pesan beliau apa? Atastahina minal khalqi wa la tastahina min rabbik. Kata beliau, wahai wanita muslimah, engkau malu dengan makhluk Allah tapi tidak malu terhadap Rabbmu, gitu ya. Masya Allah ya, ini kita tuh seakan-akan lagi diajak bicara nih sama Ummu Abdillah. Kata-katanya, atastahina minal khalqi wa la tastahina min rabbik wa huwa khaliquki wa razaquki. Kata Ummu Abdillah, ya, apakah engkau malu terhadap makhluk namun tidak malu terhadap Rabbmu, padahal Allah lah, Rabbmu lah yang telah menciptakanmu, Rabbmu lah yang telah memberikan rizki kepadamu. Fatarfadina amru khaliquka min ajlil haya'u minan nas. Ya, dan engkau ya menolak perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu karena malu kepada manusia. Subhanallah. Ini makjleb gitu ya. Maksudnya makjleb tuh, oh iya ya, kalau dipikir-pikir lagi ya Allah, kadang kita tuh nggak mau pakai hijab hanya karena malu, dibilang begini, dibilang begitu ya. Subhanallah, padahal kita lupa kita punya Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tastahi an tadhhuri zinatiki lirrijalil ajanib. Apakah engkau tidak malu menampakkan perhiasanmu kepada laki-laki yang asing, kepada laki-laki yang bukan mahrammu? Wa tastahi minan nas idza irtadaitil hijab syar'i. Ya, namun engkau malu kepada manusia jika engkau tidak memakai hijab yang syar'i. Fallati yakunu mawqifuha hakadha minal hijab, Allahu a'lam bihali imaniha. Fa inna Allah yaqul wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Lahumul khiyaratu min amrihim. Nah, ini teman-teman, ini ayat untuk kita kalau kita itu susah banget taat kepada Allah. Coba direnungi lagi nih, surat Al-Ahzab ayat 36. Apa kata Allah? Tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman, ya, dan juga bagi mukminah. Oke, bagi kita nih, bagi para mukminah, kalau Allah sudah menetapkan sebuah perintah, maka kita masih tawar-menawar. Ya Rabb, maka kita masih
apa istilahnya, kita masih mikir-mikir. Padahal kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah ketetapan, tidak ada pilihan bagi kita untuk menerima. Ya subhanallah. Kita harus menerima dengan ikhlas, kita harus menerima dengan legowo, karena itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, sesungguhnya ia akan tersesat dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah ya akhwat. Subhanallah, terkadang banyak ya perintah-perintah yang kita itu masih nimbang-nimbang. Ya misalnya apa kata Allah, waqarna fi buyutikun. Kata Allah wanita-wanita itu di rumah, kita masih ngeyel. Ya Allah, kalau di rumah bosan. Loh, yang memerintahkan siapa? Allah. Loh, kita di rumah gitu kan. Subhanallah. Jadi kita kembali lagi ini terutama nasihat juga untuk diri saya. Apa yang saya katakan di sini awalnya itu bukan untuk kalian, tapi untuk diri saya ya. Jadi kita kembali lagi, ternyata apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita itu untuk kebaikan kita semuanya ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik. Kemudian langsung saja ini ada doa ini bagus. Wa qad kana min ad'iyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang bawah ini ada fil sabahi wal masa, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita baca biasanya di dzikir pagi dan petang. Apa doa kita? Allahumma astur aurati wa amin rawati. Gitu ya, teman-teman bacakan. Ya Allah, Allahumma astur, ya Allah, tutupilah auratku, aurat, wa amin rawati, dan berilah keamanan dari ketakutan saya. Ya amin rawati. Halo teman-teman, dulu zaman sahabiyah dulu ya, itu ada yang dia diuji oleh Allah dengan penyakit epilepsi, ayan gitu, epilepsi. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW. Saya jadi ingat hadis ini ya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya saya minta engkau doakan saya, kata wanita muslimah ini. Maka Rasulullah memilihkan wanita muslimah ini dengan dua pilihan. Kamu minta sembuh atau sabar, nanti Allah kasih surga gitu ya. Dan dikasih pilihan itu wanita muslimah ini, karena memang yang dikejar adalah surganya Allah. Wanita muslimah ini mengatakan, sahabiah ini mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen bersabar dan pengen surganya Allah. Sudah nggak apa-apa deh, di dunia nggak diberikan kesembuhan, tapi saya pengen surganya Allah. Terus wanita muslimah ini, sahabiah ini bilang kepada Rasulullah SAW, tapi saya minta tolong didoakan. Kalau misalnya pas lagi kumat ayannya, lagi kumat epilepsinya, tolong Allah jaga auratku agar tidak tampak gitu ya. Masya Allah. Lu lihat teman-teman, wanita-wanita muslimah zaman sahabiah, mereka lagi sakit pun mereka minta agar aurat mereka tidak terbuka. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah keimanan kalau sudah terhijam kuat di dalam dada-dada para sahabiyah, yang mereka subhanallah benar-benar menjaga diri mereka walaupun dalam keadaan sakit sekalipun gitu loh. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik, lanjut di halaman berikutnya. Nah, di sini ada Syekh Singkiti. Masya Allah teman-teman, ini dapat ilmu banyak ini. Syekh Singkiti teman-teman, ada Syekh Singkiti ini teman-teman, coba teman-teman, bagus juga. Ini beliau punya kitab namanya Adwaul Bayan. Adwaul Bayan ini adalah kitab tafsirnya beliau. Teman-teman bisa merujuk ke kitab Imam Syekh Singkiti. Bagus ya, Adwaul Bayan. Apa kata beliau? Beliau menjelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 53, wa idza sa'altumuhu mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalika athharu liqulubikum wa qulubihin. Kata beliau, ta'lilhu ta'ala hadzal hukm huwa ijabul hijab biqaunihi athharu liqulubir rijal wan nisa minar ribati fi qaulihi ta'ala dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Jadi gini teman-teman, dulu laki-laki itu, para sahabi itu ketika akan berjumpa dengan istri-istri Rasulullah SAW atau dengan wanita-wanita muslimah, mereka itu biasanya berkata di balik hijab gitu ya. Jadi nggak langsung ketemu mata dengan mata. Nah, apa hikmahnya? Kenapa mereka kok diperintahkan untuk ketika meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, mereka diperintahkan dari belakang hijab, ya, dari belakang tabir, tidak langsung ketemu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikum athharu liqulubikum. Dan ini yang demikian itu adalah lebih suci bagi hati kalian, wahai kaum laki-laki, wahai para sahabi, dan juga bagi hati mereka, yaitu bagi hati istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perintah berhijab juga bukan hanya kita ketika kita memakai pakaian, tapi juga ini teman-teman ketika kita melihat
laki-laki yang bukan mahram kita atau sedang berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram kita, maka kita harus benar-benar kalau bisa di balik hijab gitu ya. Kalau ada tembok ya teman-teman bolehlah di balik tembok gitu ya. Karena syaitan itu subhanallah, syaitan itu luar biasa teman-teman. Menggoda anak Bani Adam sedemikian rupa. Ya kalau kita langsung berbicara terkadang mata ketemu mata saja sudah jatuh cinta itu. Ya kan? Subhanallah. Padahal subhanallah dia sudah tidak bertemu langsung, tapi maksudnya tidak melihat langsung wajah, tapi hanya melihat mata itu terkadang juga subhanallah terkadang menyebabkan akhirnya jadi saling mencintai. Ya inilah syaitan yang senantiasa mengganggu anak Bani Adam. Ini teman-teman, satu lagi hadisnya, apa kata Rasulullah SAW? Ingat ya, kata beliau, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Kata Rasulullah ada dua golongan yang mana Rasulullah SAW belum pernah melihatnya. Apa golongan ini? Qaumun ma'ahum siyatun kadna bil baqar yadribuna bihan nas. Ada golongan yang dia itu memukul manusia ya, dan subhanallah dia mendolimi manusia dengan cambuknya ya. Jadi kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi yang dengannya mereka memukul manusia. Dan juga kata Rasulullah SAW, wanisaun kasiyatun ariyat. Ya, yang Rasulullah belum pernah lihat, mereka itu ahli neraka, mereka itu penghuni neraka adalah wanita-wanita yang ariyat itu yang berpakaian tapi telanjang, kasiyat itu yang dia kalau jalan itu berlenggak-lenggok ke sana kemari, mumilat, mailat, ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Ya, kepala-kepala mereka itu seperti punuk-punuk unta, yang mana biasanya kalau di Indonesia kemarin sempat viral itu adalah wanita-wanita yang memakai daleman kerudung, yang biar daleman kerudung itu dipakai di atas kerudungnya, yaitu juga termasuk yang tidak diperbolehkan ya. Dan beliau mengatakan la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna riha la yujadu min masiratin kada wa kada. Kemudian wanita-wanita yang dia subhanallah yang dia memiliki sifat-sifat demikian yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, memakai baju tapi mereka tipis bajunya ya, mereka berlenggak-lenggok jalannya, miring ke sana miring ke sini kayak bebek lagi jalan ya, maka mereka tidak akan mencium bau surga. Subhanallah, padahal yang namanya bau surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya wanita-wanita mukminah yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari setiap amal salih kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.